Kita harus terus bertumbuh sampai kita benar-benar bisa merasakan, menghayati dari pengalaman konkret hidup di hadirat Allah, saudaraku. Hidup yang selalu dalam cengkraman, tetapi dalam cengkraman tetapi dalam sejahtera di hadirat Allah. Di situ kita baru bisa mengerti apa artinya berada di dalam dimensi hidup anak Allah atau dimensi hidup anggota keluarga kerajaan Allah. Sejatinya ketika Tuhan Yesus mengajar kita doa Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Di situ Tuhan mau membawa kita ke suatu dimensi hidup anak Allah, saudaraku. Dimensi hidup yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun dan kapanpun. Hanya dialami yang pertama oleh Tuhan Yesus, anak Allah, yang dalam segala hal disamakan dengan kita dan kita semua yang mengikuti jejak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi yang sulung, lalu kita mengikutinya. Maka kita harus memiliki kualitas hidup seperti kualitas hidup Tuhan Yesus, saudaraku. Karena disinilah perjuangan yang kita lakukan. Memenuhi yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus sempurna seperti Bapa dan Tuhan Yesus. Menjadi gambar Allah yang mencapai kesempurnaan. Itu terdapat dalam Ibrani 5 ayat 7-9. Sehingga kita bisa menjadi bait Allah. Tuhan Yesus berkata, rubuhkanlah bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Itu bukan bait Allah secara fisik, tetapi tubuh Yesus sendiri yang menjadi bait Allah. Dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Yesus adalah bait Allah yang hidup. Yang pertama, saudaraku. Setelah itu kita semua menjadi bait-bait Allah. Jika kita adalah bait Allah, maka seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Mestinya hidup orang-orang benar yang memang benar-benar menjadi bait Allah itu dicengkeram oleh kehadiran Tuhan dalam setiap detik hidupnya. Karena seperti bait Allah di Yerusalem, ada ruang Maha Kudus yang menunjukkan kehadiran Allah. Ruangan hidup kita harus kita serahkan semua. Sehingga tidak ada siapapun yang memiliki ruangan dalam hati kita. Kecuali Tuhan yang memang menempatkan bait atau ruang Maha Sucinya di dalam diri kita. Maka tidak berlebihan kalau setiap saat kita harus bisa menghayati kehadiran Tuhan. Setiap saat, bukan hanya pada waktu kita di gereja, atau pada waktu kebaktian doa, atau pada waktu kebaktian rumah tangga, pada waktu komsel, home dan sebagainya. Bukan, tetapi setiap saat kita selalu ada di dalam penghayatan bahwa kita ada di dalam hadirat Allah. Apalagi bagi para pendeta seperti saya yang berkhotbah di mimbar, yang mendoakan orang sakit, mengusir kuasa setan, harus ada terus dalam hadirat Allah. Supaya di mana hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ini berada, di situ hadirat Allah mengalir ketika firman disampaikan berkhotbah. Bukan hanya kemampuan kecakapan teologi, tetapi kemampuan untuk menyentuh hadirat Allah. Karena disitulah seseorang harus mewakili Allah. Ketika berbicara di mimbar, bukan ucapan dan pikiran dan perasaannya sendiri, tetapi pikiran dan perasaan Allah disalurkan kepada jemaat yang mendengar. Hati Tuhan disampaikan. Kalau setiap saat kita ada di hadirat Allah, kita mengalami apa yang disebut dengan kepenuhan roh Allah. Kita dipenuhi sampai kita meluber, kita seakan-akan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi sampai kita kepenuhan Roh Kudus. Maka kemanusiaan kita lama-lama, saudaraku, manusia lama kita terkikis.
hilang. Karena kita terus berada di dalam hadirat Tuhan tanpa henti. Kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus berlimpah, saudaraku. Saya susah mengutarakan ini, tetapi alamilah Tuhan. Maka kau akan, apa yang saya ucapkan ini, kau akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Orang kalau tiap saat kepenuhan Roh Kudus tidak bisa berbuat dosa, saudaraku. Orang yang terus kepenuhan Roh Kudus tidak bisa menikmati lainnya selain Allah. Tidak bisa menikmati hal lain, sesuatu yang lain selain Allah. Karena daging itu semakin ditundukkan, dimatikan. Dan kesadaran ilahi kita semakin dibangkitkan. Maka untuk itu semua, saudaraku, kita harus tahu bagaimana meletakkan, menempatkan, dan bersikap, dan berkata, dan berpikir tepat di dalam segala hal, dalam segala situasi hidup kita. Untuk terus presisi di hadapan Allah. Maka itulah yang saya sebut dengan hikmat di dalam Tuhan. Hikmat di dalam Tuhan itu adalah kekayaan yang sesungguhnya. Karena bagaimana untuk kita bisa hidup tepat di mata Allah. Maka tadi saya katakan di awal, kita harus membawa diri kita kepenuhan Roh Kudus. Hidup di dalam tuntunannya. Terus kita berjalan hari-hari hidup, tiap saat, tiap detik, tiap waktu, dalam tuntunan Roh. Maka di situ Tuhan akan melimpahkan hikmat. Berpikir jernih, berpikir tepat, berpikir seperti Allah berpikir. Berperasaan seperti Allah berperasaan. Berucap seperti Allah berucap. Wow, luar biasa, saudaraku. Bertindak seperti Allah bertindak. Mengambil keputusan sesuai dengan hati Tuhan. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita ada di hadirat Allah, bukan saja sulit untuk berbuat dosa, tapi tidak bisa lagi berbuat dosa. Rasanya mau membenci pun tidak bisa, tidak mampu. Hati kita penuh dengan belas kasihan. Tetapi memang harus tetap, ya, jangan salah tangkap, ya. Kadang tongkat dan didikan kepada orang yang kita cintai itu perlu. Itu cara belas kasihan kita. Saya terapkan itu, saudaraku. Kepada anak-anak rohani saya, kepada jemaat yang saya cintai. Saya terapkan itu. Tongkat dan didikan itu adalah gambar belas kasihan saya kepada mereka. Jangan dibuat-buat. Dan itu memang tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dipaksakan. Tetapi memang ada di dalam diri kita sendiri yang berkata, aku mengasihimu. Tapi itu tergantung dari hikmat Tuhan. Bagaimana kita meletakkan apa yang harus kita pilih. Orang itu butuh pelukan atau orang itu butuh didikan dan hajaran. Sebagai seorang orang tua kita punya anak. Kita minta hikmat Tuhan. Anak kita ini harusnya diapain? Minta hikmat Tuhan. Tuhan, ini enaknya diapain? Oh, dia butuh pelukan atau butuh didikan dan tongkat dan hajaran. Tongkat dan hajaran bukan berarti buruk, ya saudaraku. Itu pun baik. Karena memang ada momen-momen tertentu tongkat dan didikan seorang imam, seorang gembala, seorang orang tua penting untuk anak-anaknya. Amin, saudaraku. Ya, itulah cinta kita kepada mereka. Ya, maka pada pagi hari ini, saudaraku, kalau kau mau dipenuhi oleh Roh Kudus, pikirkanlah Tuhan siang dan malam. Kita setting pikiran kita hanya kepada Yesus. Hanya kepada Elohim Yahweh Bapa kita. Jadi 24 jam ada di hadirat Allah. 24 jam ada di hadirat Allah. Tiap hari duduk dekat kaki Tuhan. Pikirin Tuhan. Bagaimana perasaan Tuhan. Bagaimana cintanya Tuhan. Terus 24 jam duduk dekat di kaki Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah sampai di kekekalan. Ingat, ya.
kita bisa meninggal kapanpun. Halo saudaraku, ingat ya, kita bisa mati kapanpun. Jangan merasa kebal. Tapi kalau kita berada di hadirat Allah setiap saat 24 jam, kapanpun meninggal, kita siap. Kapanpun ajal menjemput, kita ready. Dan kematian menjadi saat yang paling menyenangkan untuk orang yang memang benar-benar hidup lurus, presisi, menunggu kedatangan Tuhan dalam hari hidupnya. Ya, sekali lagi saudaraku, hiduplah benar, hiduplah kepenuhan Roh Kudus, berjuanglah di situ sampai engkau bisa hidup dalam hikmat Tuhan tiada tara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati hidupmu. God bless you. Ibadah Suara Kebenaran setiap hari Rabu jam 6:30 malam di Gereja Sentral AND Mall lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu jam 10 pagi di Gedung Gereja Sentralan Mall lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah setiap Jumat Minggu kedua jam 5:30 sore di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.